Saya mulai mengenal Romo Mariono sungguh-sungguh ketika saya masuk Kolsani sebagai frater teologan, dan Romo Mariono adalah Romo minister yang baru. Kalau ada satu kata yang bisa meringkas sosok Romo Mariono, itu adalah kata memberi. Tetapi itu saya alami secara agak rumit dengan Romo Mariono waktu itu di Kolsani. Biasanya kami datang ke Romo Mariono kalau memerlukan sesuatu. Maka suatu saat saya sebagai bidel Vespa di Kolsani datang, lapor keadaan Vespa para frater Kolsani. Dan ada satu Vespa yang membutuhkan perhatian khusus, dan itu berarti ongkos servis. Saya lapor, Romo, ini ada Vespa, roda belakangnya sudah goyang, Romo. Perlu diservis dan saya minta tambahan biaya untuk anggaran perbaikan. Jawaban Romo Mariono tak terduga. Romo Mariono mengatakan, yang goyang ban Vespa atau panggilanmu? Ya memang Vespa Kolsani itu banyak menderita karena sering dipakai oleh para frater memboncengkan mahasiswi Santikara. Maka roda belakang sering goyang, seolah protes. Meskipun demikian, Romo Mariono akhirnya memberikan uang tersebut. Para suster di Panti Rapih, komunitas Panti Rapih, mengenal Romo Mariono sebagai Mariono Pete, karena setiap kali datang ke susteran, Romo Mariono membawa setumpuk pete, entah dari kebun Kolsani atau dari pasar atau dari Wonosobo. Itulah merek Romo Mariono di antara para suster di Panti Rapih. Di antara anak-anak muda di paroki Pungsari, Gedangan, Romo Mariono itu seperti Doraemon. Dari kantongnya keluar semua yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Suatu ketika anak-anak ini diajak piknik ke pantai di Wonosari, dan orang yang punya tempat itu bercerita bagaimana Romo Mariono memperhatikan 60 lebih para OMK dan Mesdinar saat itu di pantai, dan seperti seorang ibu yang mengasuh mereka, membawa semua keperluan piknik. Dan memang bayangan saya mengenai Romo Mariono adalah seorang yang selalu di kiri dan kanannya, di kedua belah tangan, membawa tas kresek berisi makanan. Ini adalah orang yang sangat murah hati, orang yang spontanitasnya adalah memberi. Keluarga merasakan bagaimana Romo Mariono memberikan masa mudanya dan masa depannya untuk adik-adiknya. Kami semua yang pernah berjumpa dengan Romo Mariono merasakan kebaikan hatinya. Para seniman itu sering minta dibuatkan minuman prakarya Romo Mariono. Semua orang punya kenangan, punya cap Mariono Pete, Mariono Yesuitin, Mariono Doraemon. Dan terakhir, seminggu atau 2 minggu sebelum Romo Mariono itu sakit, Romo Mariono datang ke Provinsialat, lagi-lagi membawa babi panggang tanpa diminta. Memberi adalah karunia Romo Mariono, dan kami berbahagia bahwa ada seorang yang bisa menjadi teladan kemurahan hati. Di masa pandemi ini kami sempat khawatir. Kemurahan hati Romo Mariono itu bisa berbahaya. Apalagi Romo Mariono ini orang yang tidak takut apapun, termasuk tidak takut pada virus.
Berkali-kali Romo Mariono menyemangati para romo yang lain agar membesarkan hati umat di tengah masa pandemi ini. Dan rupanya kemurahan hatinya itu mengalahkan kekhawatiran, rasa takut, juga mengalahkan kehati-hatian Romo Mariono. Tetapi pada akhirnya kami melihat kemurahan hati itulah pemenangnya. Kemurahan hati itulah yang kita kenang sampai hari ini dan sampai kapanpun mengenai Romo Mariono. Kami Serikat Yesus Provinsi Indonesia berterima kasih terutama kepada pihak keluarga Romo Mariono yang telah memberikan putra sulungnya kepada serikat dan kepada gereja. Kami juga berterima kasih kepada umat paroki Gedangan, umat paroki Bongsari yang telah sedemikian menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bahkan Romo Mariono ini hanya sempat 1 tahun di Tangerang dan umat Tangerang mengingatnya. Dan semua orang lain yang pernah hadir di dalam hidup Romo Mariono. Di saat-saat akhir kami juga berterima kasih kepada pihak Rumah Sakit Elizabeth yang telah berusaha sekuat tenaga untuk merawat Romo Mariono. Dan marilah kita bawa rasa campur aduk ini bersama dengan harapan akan kebangkitan yang dijanjikan Kristus kepada kita semua. Terima kasih.